Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orka nama saya Jessica Breno dan dia B 1462300 123 dan saya Untuk saya, nama saya Baikila Musaki dengan NBI nomor induk 146230056. Eh, Sini saya mau presentasi mengenai UAS dengan metode evolusioner yang yang berjudul basis seleksi inventaris gudang retail menggunakan algoritma genetika dan transformers. Terus slide berikut akan di oleh kawan itu Danu. itu pertama yaitu ke belakang. Yang pertama yaitu manajemen inventaris. Kita menentukan keberlangsungan finansial bisnis e-commerce namun dibatasi oleh kapasitas uang rampung dan biaya operasional. Mana yang tetap satu dan tiga nol. Itu yang ketiga yaitu metode brute force membutuhkan waktu komputasi eksponensial sehingga digunakan ketika algoritma genetika. Pesan masalah yang pertama yaitu bagaimana mengimplementasikan prinsip algoritma genetika dalam mencari kombinasi item produk retail terbaik. Yang kedua, bagaimana memformulasikan fungsi fitness yang memaksimalkan total revenue dan namun patuh pada batasan kapasitas yang. Itu yang ketiga, bagaimana pengaruh perubahan parameter evolusioner terhadap kecepatan konvergensi dan solusi pada aplikasi web interaktif. Itu tujuan penelitiannya, yang satu, membangun model estimasi berbasis algoritma genetika seleksi produk retail. Itu yang kedua, menghasilkan visualisasi kurva yes, untuk analisis performa evolusi antar generasi. Yang ketiga, menyediakan dashboard web dan Streamlit sebagai alat bantu mengambil keputusan manajemen retail. Dua metode, Streamlit dataset, sumber data saya ambil dari toko online retail.csv sampai dengan transaksi lintas negara dari toko retail online. Apakah indeks scan grafis identitas yang variasi produk sebagai representasi indeks scan. Untuk kuantitinya, bobot atau ruang. Total kuantitas terjual sebagai bobot ruang penyimpanan jam. Untuk total revenue-nya, atau disebut dengan nilai value, quantity X unit price, sampai estimasi omset story sebagai nilai keuntungan. Untuk siklus algoritmanya, inisialisasi populasi awal kromosom. Kedua, evolusi yang fitness setiap individu. Yang ketiga, pilih orang tua terbaik yang membuat crossover dan edukasi. Edukasi baru ulang. Edukasi setara dengan orang satu dengan problem. Sampai memilih subset produk yang memaksimalkan keuntungan tanpa melebihi kapasitas. Itu yang selanjutnya kromosom dan fungsi fitness. Representasi kromosom dari RKD dengan panjang yang sama dengan 50 atau tetap 50 produk paling berpotensial. Ini hasilnya 1,0,1 1,0 sampai dengan seterusnya sampai dengan aku isinya on. Ya. Itu yang satu itu produk terpilih untuk stok, untuk yang kalau produk dieliminasi yang produk yang gaji jual. Likuiditasnya akumulasi total keuntungan dari beca gen bernilai satu dengan strategi penalti revenue jika mandiri subjek X itu sama dengan satu karena dengan kapasitas. Untuk mekanisme evolusi selection blood well.
probabilitas terpilih sebanding dengan fitness individu. Individu yang beri kuota lebih besar. Terus itu ada 3 poin. Visi sama dengan kalau jadi potong menekan menekan potongan kedua orang tua menjadi dua anak baru. Itu yang selanjutnya mutasi disebut dengan bit BM sama dengan 0,05. Peluangnya kecil, tiap bit berbalik untuk menjaga keberagaman dan mencegah lokal optima. Masih dari terus sistem analisis data, collab, reprocessing, dan agregasi data online retail.csv. Penghitungan statistika produk, iterasi loop, evolusi utama sebanyak generasi. Dashboard webnya Streamline app.py. Dari kontrol interaktif ukuran populasi dan generasi, grafik konvergensi, nilai, sifat, pas, tip, dan rekomendasi produk akhir siap. Terus selanjutnya akan disampaikan oleh teknik. Contohnya saya lanjutkan mengenai tiga dengan judul implementasi yang di mana implementasi parameter simulasi. Nah, dalam parameter simulasi sendiri tertera 4 bagian ya. Yang satu jumlah 40 ini jumlah ukuran populasi per generasi. Jadi setiap generasi itu memiliki jumlah populasi 40. Nah, untuk yang kedua 50 ini dalam artian 50 lebih lah ya. Itu jumlah generasi evolusi. Jadi kan ada setiap generasi kan mempunyai jadi ini jumlahnya yaitu 50 Kak. Terus yang ketiga itu 40%. 40% ini masih maksimum dari total kas. Yang berikutnya itu 50. 50 ini panjang kromosom dan produk kas. Terus berikut berikutnya bab 4 dengan judul hasil. Di dalam judul sendiri mempunyai poin yang pertama itu simulasi eksekusi yang dimana dibagi jadi bagian. Untuk yang pertama yaitu generasi 01 atau generasi pertama itu fluktuatif sampai populasi awal acak. Banyak kombinasi melanggar batas. Jadi di garis pertama ini jumlah final itu rendah dan produktif. Tapi populasi awal itu acak. Jadi populasinya itu nggak terstruktur gitu ya. Katanya seperti itu. Terus untuk generasi 25 itu nilai fitness meningkat tajam. Nah, di generasi 25 ini fitness dalam artian ini ya jumlah kadar gulanya gitu ya. Tajam, seleksi dan crossover memuatkan gen produk bernilai tinggi. Terus yang berikutnya itu generasi 50 yang di mana itu kurva mendatar atau Pareto sampai populasi konversi optimal yang stabil. Terus berikutnya masih sama di bagian hasil, tapi beda poin, yaitu kurva konvergensi fitness. Nah, untuk isinya itu grafik base fitness menunjukkan tren monoton naik lalu stabil sampai ciri khas konvergensi algoritma genetika. Di sini ada 2 poin, yaitu fase eksplorasi dan fase eksploitasi. Untuk fase eksplorasi sendiri, yaitu lonjakan cepat di awal. Untuk fase eksploitasi, plateau menuju optimum. Berikutnya, bab 4, pemanasan, yang dimana itu judulnya analisis solusi akhir. Di sini dibagi 2 bagian, yang dimana bagian satu ada subset produk terpilih. Ada 23 sampai 850 99 bilion.
banyak banget ya ini ya. Nah, kombinasi polaris dan nilai tinggi yang mempunyai kapasitas gudang. Ini sangat banyak kapasitasnya sampai gudang itu melebihi gitu ya. Nah, untuk yang kedua itu estimasi profit. Yang di mana di estimasi profit ini ratusan ribu euro ya ini ya. Ini total revenue optimal dari akhir. Seperti berikutnya, nah untuk di bab 5 yaitu tentang kesimpulan. Di kesimpulan ini dibagi bagian lagi yaitu bagian pertama algoritma menyelesaikan optimalisasi inventaris sebagai kasus nol oh sorry atau I atau output input kena fungsi fitness dengan penalti kapasitas menghasilkan solusi valid yang memaksimalkan revenue. Yang bagian terakhir itu urgensi membuktikan sistem mencapai solusi stabil. Jadi di bagian tiga ini kayak sebagai validasi gitu ya sistemnya itu sampai solusi stabil didukung dashboard stability interaktif. Jadi udah stabil didukung juga dashboard yang bagus yaitu menggunakan template interaktif. Jadi ini kesimpulan dari presentasi yang kami presentasikan berdua di awal. Kita akhiri. Apakah ada saran kata atau kekurangan kalimat, terutama di bagian isi, kami mohon maaf sebesar-besarnya terdapatan kayak lag gitu ya, gambarnya putus-putus atau dalam penjelasannya putus-putus. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.